Presiden Joko Widodo menyerahkan ke Kapolri Tito Karnavian untuk mencari siapa penyebar isu pergantian Panglima TNI. Presiden menilai isu pergantian Panglima TNI semakin memanaskan suasana politik dan harus ditindaklanjuti. Nah, ini. Ini tadi saya mengajak Panglima karena itu. Wah, berseliweran informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada, karena beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik. Apanya? Ya nanti saya perintah ke Kapolri. Tidak benar, namanya ingin memanaskan suasana. Widodo membantah isu akan mencopot Panglima TNI Gatot Nurmantio dari jabatannya. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut penyebar isu palsu pergantian Panglima TNI. Berbagai isu mencuat setelah aksi damai 4 November. Salah satu yang mengejutkan adalah rencana Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio karena dinilai mendukung aksi damai 4 November. Namun Presiden Jokowi membantah akan mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantio. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk mengusut pihak-pihak yang menyebarkan isu pergantian Panglima TNI. Karena berseliweran informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada, karena beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik. Apanya? Ya nanti saya perintah ke Kapolri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan belum ada perintah dari Presiden untuk pergantian Panglima TNI. Menurutnya ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh dengan tujuan yang tidak baik. Yang mengangkat saya adalah Presiden Republik Indonesia. Tentunya kalau ada pergantian, Presiden paling manggil saya dulu, Pak. Kan gitu kan. Selama ini nggak ada ya, orang-orang aja yang ngarang-ngarang. Makanya saya nggak komentar apapun juga. Silakan dianalisa sendiri, ya kan. Presiden, saya malam-malam sama-sama Presiden di sini. Paginya sama-sama Presiden. Kemarin di Mabesat sama-sama Presiden. Kemudian kemarin makan siang sama-sama Presiden dengan Pak Kapolri sama-sama Presiden. Terus isunya saya mau diganti gitu kan. Itu kan silakan Anda analisa sendiri. Kalau informasi yang tidak benar pasti ada tujuan kan. Munculnya isu Presiden Jokowi mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio beredar melalui media sosial. Panglima TNI dinilai mendukung aksi damai 4 November yang digalang oleh Ormas Islam. Tindakan Panglima TNI dinilai membahayakan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Mendadak mengunjungi markas besar TNI Angkatan Darat di Jalan Veteran Jakarta. Dalam kunjungannya ke Mabes TNI, Presiden menyampaikan apresiasi atas kesolidan TNI Polri dalam menjaga aksi unjuk rasa 4 November yang lalu. Di Mabes TNI, Presiden Joko Widodo mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Dalam pidatonya, Presiden apresiasi TNI dan Polri yang telah bekerja keras mengamankan aksi unjuk rasa meski di akhir sempat terjadi kericuhan. Presiden menegaskan TNI Polri harus tetap kompak menjaga keutuhan bangsa yang majemuk, dan ketika ditanya terkait dengan dugaan adanya ancaman dari aktor politik yang diduga menunggangi aksi damai beberapa waktu lalu, Presiden menegaskan akan terus memantau. Presiden memerintahkan aparat menjaga persatuan dan tidak mentolerir pihak yang ingin memecah belah negara melalui provokasi dan juga politisasi. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita. Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk menemui perwakilan demonstran.
Dalam pertemuan dengan perwakilan 17 ormas Islam di Istana Negara, Presiden sedikit membuka rahasianya kenapa tidak menerima perwakilan para demonstran. Namun Presiden menekankan bahwa informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik, termasuk kepada awak media. Jokowi mengingatkan bahwa saat 4 November, sebagai Presiden telah menugaskan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menteri Agama, Sekretaris Kabinet, juga Kapolri untuk menerima perwakilan ulama menyampaikan aspirasinya. Sejauh ini banyak kalangan yang bertanya-tanya kenapa Presiden dengan demo yang begitu besar mengepung istana tidak menyempatkan diri menemui perwakilan demonstran. Saat itu Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk meninjau persiapan pembangunan proyek kereta bandara. Sangat menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Dan walaupun saya tidak menemui sendiri secara langsung, tapi saya telah memerintahkan kepada Wakil Presiden yang didampingi Menko Polhukam, Seknek, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menerima wakil-wakil pengunjuk rasa. Nanti karena apa, nanti akan saya sampaikan setelah nggak ada media. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama meminta proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama dilakukan dengan mengedepankan prinsip berkeadilan, cepat, dan transparan. 6 sikap dikeluarkan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia usai menggelar rapat pleno untuk menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama dan aksi damai 4 November. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan mendukung pendapat keagamaan MUI yang menyebut Basuki Cahayapurnama melakukan penistaan agama terkait pernyataannya tentang Surat Al-Maidah 51. Dewan Pertimbangan MUI bahkan yakin pernyataan Ahok sudah tergolong penistaan agama. Selain itu, Dewan Pertimbangan MUI menilai penegakan hukum merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus Ahok. Namun polisi diminta mengusut kasus Ahok dengan memperhatikan rasa berkeadilan masyarakat agar tidak terjadi konflik pertentangan agama. Cuma harus berkeadilan, mohon maaf. Ini sudah merambah daerah-daerah. Ini kalau salah-salah, apalagi tidak berkeadilan, ada kezaliman. Ini reaksi nggak bisa kita halang-halangi. MUI mungkin tidak sanggup menghalangi umat dan pemerintah dari presiden hingga ke aparat penegak hukum. Jangan bermain-main dengan rasa keadilan masyarakat. Tapi sekali lagi ya, kita ingin bangsa yang berbhinneka tunggal ini, yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya ini tidak terganggu. Maka saya katakan jangan karena ulah satu orang kita kemudian ribut, sibuk, umat Islam pecah antara umat Islam umat lain. Ini yang kami prihatin dan kami mengajak semuanya untuk bersama-sama menjaga negara berbhinneka tunggal ika ini. Nahdlatul Ulama di Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Yuni Harsari langsung dari kantor PBNU di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yuni, apa hasil pertemuan Presiden dengan PBNU? Robert, Presiden Joko Widodo tiba di kantor PBNU Jakarta sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, didampingi Mensesnek Pratikno dan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang langsung kemudian disambut oleh Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini. Bisa dikatakan ini merupakan bukti dari janji Presiden Joko Widodo kemarin saat menggelar telekonferensi bersama dengan warga negara Indonesia di Australia dengan menemui berbagai elemen masyarakat termasuk partai politik dan berbagai tokoh agama dalam rangka konsolidasi yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Dalam pertemuan terbatas tersebut, Presiden menyampaikan terima kasih karena NU dari pusat hingga ke daerah telah membantu menyebarkan pernyataan yang mendinginkan suasana sehingga aksi damai 4 November kemarin bisa berjalan benar-benar tertib dan damai meski akhirnya sempat ternodai dengan aksi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya berujung
kericuhan. Dengan adanya pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat termasuk NU di dalamnya tentunya, maka diharapkan pemerintah dapat terus bersinergi dengan berbagai ormas dan tokoh masyarakat yang dapat membantu menciptakan situasi pasca aksi damai 4 November kemarin tetap kondusif, tetap sejuk, dan masyarakat pun tidak mudah untuk terprovokasi berbagai komentar negatif yang beredar di media sosial, sehingga persatuan tetap terjaga dalam kebinekaan dan tidak berujung perpecahan. Tidak hanya Nahdlatul Ulama, Presiden juga masih akan berkonsolidasi dengan pihak-pihak lain, seperti contohnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang seharusnya dilakukan hari ini namun akan dijadwalkan digelar esok hari. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Sebesarnya karena NU telah menjadi penyangga utama NKRI kita, penyangga utama Pancasila, penyangga utama kebinekaan kita, penyangga utama hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, hal-hal yang berkaitan dengan persatuan. Saya kira clear, sangat jelas sekali NU menjadi penyangga utama di bidang yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan tertib dan pemerintah harus lakukan konsolidasi bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan kekuatan sosial, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dan tidak boleh dipinggirkan, bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan NU, Muhammadiyah. Ya Robert, dalam pertemuan tadi NU juga menegaskan bahwa persatuan harus tetap terjaga dan pihak NU sendiri pun juga mendorong pihak penegak hukum untuk menindak tegas siapapun oknum-oknum yang dengan sengaja menodai aksi damai yang digelar pada 4 November 2016 kemarin. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Junia Harsari atas informasi Anda.